sebetulnya dimulai dari kita berusaha mendidik diri, insya Allah itu akan menularkan kepada orang lain. Karena sejatinya orang dewasa adalah mendidik, minimal untuk mendidik diri sendiri kan. Itu kan mendidik misalkan adiknya lah, saudaranya lah, lingkungannya lah, apa istrinya, suaminya, anaknya, terus berkembang. Apa pengalaman pertama menjadi seorang pendidik yang sangat berkesan? Macam TPK, anaknya tuh namanya udah lupa tapi dia tuh kalau disuruh ngaji kok lari-larian gitu ya. Suatu kali kalau di pangku mau gitu, di pangku mau ngaji, begitu lagi ngaji di pangku ikro 3 ikro 2 gitu, kok anget ya gitu. Biasa ngomong. Oh ya udah nggak apa-apa, pakai sarung gitu ya. Jadi, ngumpul nih, penting aja deh gitu. Terus pulang ya di bawah ke orang tuanya. Itu salah satu yang paling berkesan. Soalnya anget-anget gitu. Oh namanya Sony, ya Sony namanya. Allah Sony. Semoga beliau sehat-sehat. Amin. Beli mahasiswa itu. Nah, ini Pak berbicara tentang inspirasi nih. Siapa sih tokoh yang menginspirasi Bapak baik dalam berkarir maupun dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Ada 2 orang. Dan 2 orang ini disebut dalam tahiyat kita. Siapa coba? Orang tua. Kita di tahiyat menyebut orang tua. Nabi. Nabi siapa yang disebut dalam tahiyat kita? Nabi Muhammad. Dan Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah saya sangat terinspirasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bapak para nabi, legend. Bahkan ajaran beliau terus dipakai di Nabi Muhammad SAW. Haji, kurban, itu kan khitan itu dipakai di ajaran yang selanjutnya. Jadi legend sekali Ibrahim alaihissalam dalam keadaan yang beliau bukan bangsawan ya, rakyat biasa dan menghadapi raja. Tentu cobaannya berbeda. Kemudian tentu saja Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah penutup para nabi, kemudian teladan dalam semua aspek gitu. Bagaimana Bapak mengatasi tantangan atau kesulitan selama perjalanan karir hingga menjadi seperti sekarang ini, yaitu sebagai presiden Listen Study? Sejatinya posisi kita itu bukan sesuatu yang dituju, tapi kontribusilah yang diikhtiarkan. Jika kita berkontribusi, maka mungkin amanah itu bertambah. Jika amanah bertambah, berarti peluang untuk memberikan pengaruh bertambah. Misal Presiden Republik Indonesia, kan beliau sangat berpengaruh kan? Beliau telah memberikan kontribusi, akhirnya memberikan pengaruh kepada bangsa. Jadi lebih utamakan bukan jabatannya, tapi kontribusi kita. Semakin kita berkontribusi, Allah akan mudahkan kontribusi ini akan semakin berpengaruh. Apa nih Jadi Pak? kalau ada tantangan, nggak apa-apa. Kalau ada tantangan, maka hal paling pertama ketika melihat tantangan adalah berpikir dulu, baru memecahkan. Satu. Yang kedua, kalau ada bukan cuma tantangan, tapi gangguan dan sebagainya, dan membuat kita emosi, sebisa mungkin ketika emosi, do nothing. Kalau emosi itu jangan kerjakan apapun. Pernah kan mungkin marah sama temen gitu kan, aku marah banget nih, dengus gitu ya. Nah itu sebisa mungkin ketika sedang emosi jangan melakukan apapun. Karena ketika kita sedang emosi pasti yang dilakukan itu terburu-buru dan tergesa-gesa, akhirnya menyesali emosi. Boleh terus. Maaf. Apa visi Bapak sebagai presiden Listen Study untuk mencetak guru hebat dan menginspirasi? Visi kami sebagai asosiasi Listen Study bahwasanya kelas harus milik publik. Sekolah harus menjadi pusat untuk mencetak keunggulan. Dan tujuan adik-adik sekolah oleh kami sebagai pendidik adalah diajarkan cara hidup bersama. Dalam artian di masyarakat begitu. Nah, semoga sekolah itu milik publik, pusat keunggulan, mengajarkan cara hidup bersama di masa mendatang. Itu dimulai dari buka itu visi kami, karena itu akan menaikkan kualitas generasi. Perlahan-lahan kualitas itu naik, akhirnya bangsa kita insya Allah kualitasnya lebih baik. Itu dimulai di Jepang sejak 1890.
Apa yang bisa disampaikan oleh Bapak tentang inspirasi dan kesuksesan? Inspirasi kita harus berasal pertama dari orang yang terpercaya. Karena banyak inspirasi palsu. Inspirasi kita harus berasal dari orang yang integritasnya tinggi, karena banyak juga tokoh-tokoh palsu. Maka inspirasi kita harus berasal dari tokoh atau orang yang sudah dijamin ke integritasnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat beliau, ulama-ulama. Itulah inspirasi-inspirasi kita. Dan kemudian menurun kepada kepada orang tua kita, yang semoga Allah hanifkan mereka. Kemudian kesuksesan kita sejatinya adalah bukan seperti ketika kita bisa melangkah melewati hisab dengan baik, kemudian melangkah di surganya, itu kesuksesan. Di dunia kita, orang yang sukses sebenarnya bukan sukses, tetapi lebih kepada cobaan ya. Cobaan, apakah kita mampu terus tumbuh atau jangan-jangan kita malah jatuh. Jadi hakikat kesuksesan seseorang muslim adalah ketika melewati hisab dengan baik dan kemudian melangkah di surganya. Nah, itu sukses. Dan kesuksesan tertinggi adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Pernah melihat? Belum. Sama. Mau melihat? Mau. Kenapa? Kenapa mau bertemu Allah Subhanahu wa taala? Kan ke surga dulu kan. Ke surga dulu ya, surga tempatnya. Tapi kenapa mau bertemu Allah Subhanahu? Kepo sama mukanya. Kepo sama mukanya. Ini jadi wawancara balik ya, Pak. Bayangkan, Allah yang menggerakkan seluruh nadi, mengencangkan kulit, membuat mata, otak dan sebagainya, memberi gratis, tidak pesan kan? Kita ingin melihat. Orang tua yang kita yang kita diberi makan, pakaian dan sebagainya aja, kita rindu dengan orang tua. Apalagi memberikan segalanya. Tentu kita sangat ingin rindu bertemu. Nah, itu kesuksesan paling tinggi kesuksesan. Menurut Bapak, bagaimana kondisi pendidikan saat ini nih? Khususnya yang terkait dengan kondisi siswa. Harus diakui bahwasanya siswa kita dibentuk secara bertahun-tahun di berbagai sekolah, berbagai jenjang. Oleh siapa? Oleh sekolah. Oleh siapa? Oleh gurunya. Nah, hasil penelitian kami menemukan bahwasanya suara siswa di kelas itu tersembunyi. Suara pengajar keras. Nah, kalau suara pengajarnya berkurang, suara siswa akan naik. Jadi kondisi siswa kita cenderung agak kurang kolaborasi. Kesannya kompetisi. Nggak boleh lihat. Padahal harus kita kolaborasi. Jadi kayak misalkan Kaisah itu bersaing, tapi dengan 3 orang. Siapa coba Kaisah? Menurut Kaisah bersaing dengan 3 orang. Delia, Ideal bersaing dengan 3 orang. Siapa coba? Siapa ya kira-kira ya? Delia bersaing dengan 3 orang, Ideal bersaing dengan 3 orang, Kaisah bersaing dengan 3 orang. Kira-kira siapa? Teman, terus guru. Satu lagi. Kalau bersaing dengan teman dan guru, nggak usah ketemu, biar nggak bersaing. Kaisah bersaing dengan Kaisah kemarin. Kaisah bersaing dengan Kaisah di masa mendatang besok. Dan Kaisah bersaing dengan Kaisah hari ini. Dengan Kaisah yang kemarin pengennya gimana? Lebih baik. Dengan Kaisah mendatang pengennya gimana? Lebih baik juga. Pengennya mencapai Kaisah mendatang kan. Jadi kita hanya bersaing dengan 3 orang. Jadi Kaisah dengan dia tidak bersaing, tapi teman untuk berkolaborasi. Boleh jadi Kaisah ingin jadi chef misalkan, Ideal ingin jadi news anchor misalkan, kan tidak bersaing. Atau sama-sama menjadi chef, gak apa-apa, tapi kan nanti berbeda keahlian untuk berkolaborasi. Nah, keadaan siswa Indonesia kita cenderung dianggap bahwasanya teman-teman sekelas itu adalah teman saingannya semua, supaya hebat-hebat. Padahal kehebatan kita hanya dibandingkan dengan 3 orang. Kita kemarin, kita hari ini, dan kita mendatang. Itulah kehebatan kita. Jadi setiap orang sejatinya hebat, berpeluang menjadi hebat. Gitu. Menurut Bapak, apa nilai terpenting yang harus dimiliki sebagai pemimpin? 1, jujur. 2, integritas.
Pemimpin bukan berarti yang terbaik. Boleh jadi yang dipimpinnya ada yang lebih baik. Tapi pemimpin dia yang berintegritas membawa sesuatu yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Contoh, ada OSIS barangkali di sekolah? Ada. Ada ketua kelas? Ada. Siapa ketua kelas? Enggak. Bukan berarti ideal yang terbaik, tapi ideal yang membawa teman-temannya untuk mencapai tujuan kelas. Belajar dengan baik gitu. Boleh jadi ideal ada kekurangan kan idealnya, teman ideal yang bisa menutupi gitu kan. Jadi jujur bahwasanya saya punya kekurangan, punya kelebihan, ayo kita bareng-bareng gitu. Dan berintegritas. Berintegritas itu artinya ideal sifatnya itu dapat diandalkan dan tidak curang. Itu penting. Itu mungkin. Apa nilai-nilai yang selalu Bapak pegang teguh nih dalam menjalankan LS yang Bapak pimpin? Bahaya seseorang itu merasa pintar. Itu nggak boleh. Pintar boleh, merasa pintar nggak boleh. Solehah boleh, merasa solehah nggak boleh. Cantik boleh, merasa cantik nggak boleh. Ketika membawa nilai LS itu harus terus merasa belajar, merasa terus ingin belajar. Jangan merasa cukup, udah tahu semua nih. Gak boleh. Terus masa belajar dari siapa? Belajar dari obrolan siswa, dari guru mengajar, dari kejadian di kelas. Harus. Sebagai dosen juga Presiden Listen Study, tentunya Bapak sangat sibuk bukan? Bukan. Bisa berbagi tips bagaimana cara mengatur waktu antara kegiatan di luar dan keluarga? Bapak punya anak 4, istri 1. Kadang berangkat malam pulang malam, maka ketika ada momen bertemu dengan anak, lakukan momen itu sebaik-baiknya. Simpan HP, ngobrol, ajak bareng ke masjid, ya kan, bonceng motor kan, terus ngobrol apa gitu. Ketika di rumah, ya paling berusaha itulah sebisa mungkin ya. Terus paling sering ajak ngobrol anak 12.15. daripada bapak yang ngomong terus gitu. Nah, tadi gimana sekolah? Abi, dengerin. Oh iya, begini nah. Itu kadang-kadang ada kami yang namanya pillow talk. Pillow artinya bantal. Talk, obrolan bantal. Nah, misalkan ideal kalau tidur sama siapa? Sendiri. Sebelum tidur sama siapa dulu? Sama bunda misalkan. Iya. Kan ngobrol dulu kan? Sambil tiduran bareng ngobrol, lama-lama kedengeran. Nah itu bermakna buat anak-anak, bermakna buat bapak juga bermakna. Tapi memang sering terjadi abinya di sini tiduran gitu kan, anaknya di sini, abi cerita gitu kan, terus terdengar suara ya kadang itu terjadi Bu Vita, ya mungkin karena capek gitu ya. Itulah mungkin yang berusaha untuk membagi waktu dan sebisa mungkin hari Minggu nggak boleh diganggu. Ini Sabtu kan boleh, Minggu nggak boleh diganggu. Minggu sama anak-anak sama istri di rumah. Siapa nih Pak orang yang paling support atas yang Bapak kerjakan? Banyak sekali. Bingung nyebutnya. Yang Kalau- pertama. Banyak ya, gimana ya? Kan nggak ada yang paling banyak. Salah satunya istri di rumah, anak-anak, karena ada yang support secara langsung, ada yang tidak langsung. Tapi tadi namanya Kaisa kesini, siapa yang support? Orang tua. Ya kan, kesini sama siapa? Sama Ustaz saya. Sama ustazah, support kan? Iya. Ayah mungkin tidak support juga kan? Tapi kan mungkin ayah mendoakan, ibu mendoakan. Jadi ada yang mensupport secara langsung, ada yang tidak langsung. Mungkin Kaisa punya sahabat juga mungkin. Iya. Nah, mungkin tanpa sahabat Kaisa dia mendoakan, ya Allah semoga sahabatku sukses ya ke Surabayanya. Jadi tanpa mengecilkan, perlu membesarkan, support, semua mensupport. Yang paling penting adalah kan siapa yang paling banyak support, siapa yang paling bersyukur. Kitanya yang harus bersyukur kan. Support orang banyak sekali. Kalau kita urut nih paling besar, nanti ada paling kecil dong gitu ya. Semua mensupport gitu. Termasuk yang tidak langsung seperti dengan doa. Yang paling pentingnya justru kita yang harus lebih merasa bersyukur. Menurut Bapak,
Apa kegiatan literasi yang dapat menginspirasi bagi banyak orang, khususnya pelajar seperti kami? Dua, ngobrol. Bukan cuma membaca, tapi ngobrol. Sering ngobrol? Sering ngobrol. Ngobrol dalam pelajaran? Atau ngobrol di luar pelajaran? Sering ngobrol dalam pelajaran. Misalkan Fidel sama Kaisa ngobrol tentang matematika. Misal ya, statistik nih, apa mean, median. Ya kayak kamu gimana? Enggak kok, median tuh begini caranya. Itu kan ngobrol tuh. Ngobrol itu yang berkualitas. Ada ngobrol yang berkualitas, ada. Gibah. Itu kan ngobrol juga tuh. Ya, itu ngobrol tidak berkualitas. Ngobrol tidak berkualitas dapat dosa. Hisabnya kan jelek ya.